autis. Yuk simak videonya bersama. Pengertian autism. Autism awal mula ditemukannya melalui penelitian seorang psikiater Leo Kanner pada tahun 1943. Ia menjabarkan dengan sangat rinci gejala yang aneh yang terdapat pada 11 pasien anak kecilnya. Ia melihat beberapa persamaan gejala, namun yang paling terlihat adalah mereka yang terlihat asyik di dalam dunianya sendiri, seolah-olah mereka hanya hidup di dalam dunianya sendiri. Maka dari itu, ia menyimpulkan dan memakai istilah autism yang artinya adalah hidup dalam dunianya sendiri. Karena ada juga orang dewasa yang menunjukkan gejala autism. Maka untuk membedakannya dipakai istilah early infantile autism atau autism infantile. Dia menyangka bahwa pasien anak-anaknya ini mengalami gangguan metabolisme yang dibawanya sejak lahir, inborn error of metabolism. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Budiman 2001 banding Hartono 2002. Pada tahun 1964, seorang psikolog bernama Bernard Rimland menulis buku mengenai anaknya yang menyandang autism. Dalam bukunya terpaparkan bahwa anak autis dilandasi adanya gangguan susunan syaraf pusat SPP, sehingga bukunya ini merubah pandangan dan mendorong peneliti beralih untuk meneliti lebih dalam mengenai susunan syaraf pusat SPP. Budiman 2001. Pada tahun 1990 terdapat beberapa peneliti seperti Margaret Baumann, Department of Neurology, Harvard Medical School, dan Eric Carstens, Department of Neuroscience, School of Medicine, University of California, San Diego. Mereka menemukan adanya kelainan neuroanatomi yang ada beberapa tempat di otak pada penderita autism. Dengan melakukan magnetic resonance imaging (MRI), Eric Carstens menemukan adanya pengecilan otak cerebellum, terutama pada lobus 6-7. Penemuan ini ditunjang oleh hasil otopsi yang dilakukan oleh Margaret Baumann yang menemukan adanya kelainan struktur pada pusat emosi. Gangguan neuroanatomi ini sering disertai pula gangguan biokimiawi otak. Dengan timbulnya penemuan ini sangat membantu para dokter untuk menemukan obat yang lebih tepat yang juga dapat memperbaiki gangguan yang terjadi pada otak. Baumann 1985 banding Budiman 2001. Jadi, dapat diartikan bahwa autism adalah gangguan perkembangan berat yang terjadi pada seorang anak, sehingga hal tersebut mempengaruhi caranya dalam berinteraksi dengan sekitarnya atau dengan manusia lain, seperti komunikasi, berinteraksi terhadap suatu hal, dan cara ia bertingkah laku. Autism juga dapat diartikan sebagai gangguan keterlambatan dalam bidang kognitif. Dan adapun cara penanganannya, yuk kita simak bersama. Nah, penanganan anak autism terdapat beberapa terapi yang dilakukan dalam menangani perilaku autism yang telah dilakukan oleh beberapa psikolog menurut Novida 2004 banding 9. Mengemukakan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat digunakan kepada penyandang autism, yaitu diantaranya yang pertama metode terapi ABA. Ini sudah lama seringkali dipakai upaya penanganan perilaku autism. Metode ini juga sudah diteliti dan didesain khusus untuk anak-anak penyandang autism. Penerapan dalam metode ini adalah dengan memberikan pelatihan khusus dan dengan memberikan hadiah atau pujian. Dan adapun yang kedua ya CCH dapat diartikan sebagai metode
Didikan terhadap anak autis yang diterapkan dengan cara menggunakan kekuatannya dan kesenangannya atau juga pada rutinitasnya yang bisa ia lakukan. Hal ini dianggap efektif, lebih perlu dibanding Studio Novida 2005:42. Menurut Dr. Handojo 2004:9, penanganan yang dapat dilakukan terhadap individu yang menderita autis dapat dilakukan dengan beberapa terapi, diantaranya yaitu yang pertama terapi perilaku. Terapi ini diterapkan dengan cara ovokasi dan terapi wicara. Hal ini dapat membantu mengurangi perilaku yang abnormal. Tujuannya dapat memperbaiki keterampilan ototnya, sedangkan untuk terapi bicara menggunakan terapi ABA. Dan ada pun yang kedua, terapi biomedik, yaitu dengan cara memberikan obat yang disarankan sesuai dengan resep dokter spesialis. Adapun jenis makanan tertentu yang baik untuk dikonsumsi oleh anak gangguan autism yaitu buah-buahan, sayuran, serta protein seperti daging, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Makan makanan tersebut mengandung nutrisi yang diperlukan oleh anak dengan gangguan autism, yaitu vitamin C, kalsium, vitamin D, kalium. Weden 2019. Anak dengan gangguan autism juga membutuhkan tambahan suplemen seperti vitamin B, B1, B2, B3, dan B6. Barnhill DKK 2018. Metil, B12, trimethylglycine, asam folat, omega 3 dan omega 6. Hamadne Al-Bayari dan Hamadne 2019. Dan disarankan untuk menghindari makanan ringan karbohidrat yang berlebihan seperti sereal, tepung, roti, susu, yogurt, dan mentega. Dan ada pun yang ketiga, terapi fisik, yaitu bertujuan untuk mengembalikan dan memelihara kemampuan serta fungsi geraknya yang abnormal menuju normal, seperti misalnya gerakan menekuk kaki, menekuk tangan, membungkuk, berdiri seimbang, berjalan hingga berlari. Yang keempat, terapi sosial. Penerapan terapi sosial yaitu dia bermain dengan teman sebayanya yang diarahkan langsung oleh terapisnya. Anak-anak yang menyandang autism memiliki kelemahan dalam bidang berkomunikasi dan interaksi. Dan ada pun yang kelima, yaitu yang terakhir, terapi bermain. Terapi yang memiliki pendekatan terapeutik yang menggunakan aktivitas bermain sebagai alat untuk membantu anak-anak, termasuk anak autis, dalam mengekspresikan diri, mengembangkan keterampilan sosial, berkomunikasi, serta mengatasi masalah emosional dan perilaku. Terapi ini dirancang untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak-anak dapat mengeksplorasi perasaan dan pengalaman mereka melalui permainan yang berstruktur dan tidak berstruktur.